Pertama sekali, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan pelaksanaan ibadah haji kalian dan umrah kalian karena Allah. Itu pertama. Jadi apa? Jaga kesempurnaan. Maka yang pergi haji atau umrah, di dalam pikirannya pertama melakukan haji dan umrah itu sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi' mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru walakas sana'ul hasan kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa qala ta'ala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Wa qala ta'ala, al hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, tentu-tentunya kita memuji Allah, berzikir, bertakbir, mengagungkannya, apalagi di hari-hari yang mulia ini. Kita sekarang berada pada bulan yang disebut pertama bulan haji. Kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini Allah tentukan sebagai bulan haji, sebagaimana Allah berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka bulan pelaksanaan haji itu disebut ashhurul hajj, bulan-bulan haji. Apa saja bulan haji itu? Ada 3. Pertama Syawal, kedua Zulqa'dah, ketiga Zulhijjah. Apa maksudnya? Ini adalah sebagai bulan haji. Inilah rentang waktu yang Allah berikan kepada kita umat Islam untuk melaksanakan haji, datang ke Mekah dengan niat haji. Maka sah kita datang ke Mekah dengan niat haji mulai tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah. Maka kalau ada orang yang datang bulan Ramadan, di akhir Ramadan ke Mekah dengan niat haji, tidak sah, kerana bulan haji belum masuk. Bulan haji kapan baru masuk? 1 Syawal. Kemudian juga batas waktu akhirnya tanggal 10 Zulhijjah. Kalau ada orang datang ke Mekah tanggal 11 Zulhijjah, pakai pakaian ihram, niatnya labbaik Allahumma hajjan, sah hajinya? Tidak. Kenapa? Sudah lewat wukuf di padang Arafah. Padahal puncak haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Rasulullah SAW bersabda, Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Dan disambung Rasulullah, barang siapa yang tidak wukuf di padang Arafah, fala hajjalah, maka tidak sah hajinya. Itu yang pertama. Kedua, bahwa Zulqa'dah ini bulan yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan-bulan haram. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun itu ada 12. Itu sudah Allah ciptakan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah keputusan dan hukum Allah. Kemudian Allah katakan wa minha arba'atun hurum, dan 4 di antaranya aku jadikan sebagai bulan-bulan haram. Maka siapa yang menetapkan 4 ini sebagai bulan haram adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 bulan haram itu? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ketika beliau berkhutbah di padang Arafah. Beliau haji, salah satu isi khutbahnya menjelaskan apa saja bulan-bulan haram yang 4 yang telah Allah tetapkan. Beliau bersabda, as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum salasun mutawaliyat Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa wahidun fard Rajab Mudar bainal Jumada wa Sya'ban. Itu kata beliau. Apa kata beliau? 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian di antara 12 bulan itu ada 4 sebagai bulan-bulan haram. Lalu Rasulullah menjelaskan yang 4 itu salasun mutawaliyat. 3 di antaranya letaknya berturut-turut serangkai. Lalu Rasulullah hitung mulainya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 yang tersendiri Rajab. Maka bulan haram itu ada berapa? 4. Mulainya menghitung Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, baru Rajab. Tapi kalau kita hitung dari awal kalender Hijriah, tentu mulai awal kalender Hijriah kan bulan Muharram. Maka awalnya Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jangan sampai tidak tahu itu, karena itu sesuatu yang langsung Allah menjelaskannya dalam Al-Quran. Maka apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran itu adalah hal yang sangat penting sekali, dan langsung juga dijelaskan oleh Rasulullah dan dirincikannya. Bapak Ibu sekalian, maka di antara bulan haram ini yang 4 ini ada hukum-hukum yang perlu kita perhatikan. Maka di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua supaya ketika kita berada di bulan haram ini menjaga diri. Karena makna bulan haram itu sendiri di antaranya adalah dari kata ihtiram, bulan suci. Sebagaimana kita memaknai tanah haram, tanah suci, bulan haram, bulan suci. Maka bulan suci bukan hanya Ramadan. Ramadan itu bulan yang paling suci. Maka di antara bulan suci itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Apa peringatan Allah? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka mari kita jaga kesuciannya kerana Allah yang memerintahkannya. Maka kalau ada sebuah tempat yang suci, kita jaga kesuciannya. Seperti masjid ini. Ini masjid ini tempat suci ini. Bagaimana kita menjaga kesucian kemuliaan masjid? Pertama, jangan dimasukkan dan jangan masuk ke dalam masjid dalam kondisi kotor. Maka jangan kotoran-kotoran dimasukkan ke dalam masjid. Maka kita pastikan kalau masuk masjid bersih zahir, bersih batin. Bahkan dari hadas pun kita bersih. Apalagi najis yang bersifat fisik. Kalau ada orang memasukkan ke dalam masjid ini kotoran, kira-kira gimana sikap kita? Pasti kita semuanya marah, karena ini tempat suci. Maka dijaga dari seluruh yang kotor secara fisik dan juga apa? Kotor secara amal. Perbuatan-perbuatan dosa jangan dilakukan di masjid. Maka kita jaga betul. Itu yang bagaimana menjaga masjid ini, jaga daripada hal-hal yang kotor-kotor, baik secara fisik ataupun secara amalan. Yang kedua, kalau kita sudah masuk masjid, bagaimana menjaga kesucian masjid? Maka kita di dalam masjid melakukan amal-amal kebajikan. Kalau kita masuk masjid ngapain? Solat, kita berzikir, baca Quran, dengan mendengar majelis ta'lim dan hal-hal baik lainnya. Maka jangan diamalkan amalan-amalan yang buruk di dalam masjid. Begitulah kita menjaga kesuciannya.
Kalau kita pergi ke tanah haram, tanah suci, maka tidak sama keberadaan kita di tanah suci dengan di Pekanbaru. Sudah masuk ke Mekah itu kepengen ibadah saja. Mulut kita jaga, mata kita jaga, telinga kita jaga, takut kita berdosa, karena itu adalah tanah haram. Kenapa kita takut berdosa di sana? Karena berdosa di sana tak sama dengan berdosa di Pekanbaru. Maka orang yang pergi haji diingatkan betul oleh Allah, jangan melakukan dosa sedang haji, sedang ihram. Kalau ada orang sedang haji itu berdosa, dia melakukan perbuatan dosa, berlipat-lipat dosanya. Maka Allah ingatkan kepada orang yang pergi haji, kalau ada saudara kita pergi haji, ingatkan dia dengan ayat ini. Apa yang perlu diingatkan orang-orang berangkat haji pada bulan-bulan haji ini? Pertama sekali, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan pelaksanaan ibadah haji kalian dan umrah kalian karena Allah. Itu pertama. Jadi apa? Jaga kesempurnaan. Maka yang pergi haji atau umrah, di dalam pikirannya pertama melakukan haji dan umrah itu sempurna. Jadi yang dipikirkan dalam semua gerak kita, bagaimana sempurna haji saya, bagaimana sempurna umrah saya. Karena ada orang pergi ke Mekah, pergi haji, bukan kesempurnaan hajinya yang dipikirkannya dulu. Yang dipikirkannya bagaimana bisa belanja, kemudian keliling-keliling berjalan-jalan. Ke sana bukan untuk jalan-jalan, ke sana untuk ibadah. Apa maksudnya kesempurnaan dijaga? Ya, kalau fisik kita, jaga fisik kita untuk kesempurnaan ibadah. Ini kadang habis berjalan-jalan aja, asal itu sakit. Wukuf di padang Arafah tak sempurna, tawaf tak sempurna, sa'i tak sempurna, karena badan sudah capek keliling mall aja. Maka apa? Jaga badan, jaga fisik, jaga kesehatan. Untuk apa? Kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji. Itu juga kita disuruh berbekal. Di antara bekal yang harus ada itu adalah uang. Maka uang itu penting. Maka tidak wajib haji kecuali bagi orang yang punya kesanggupan secara materi. Maka uang yang dibawa itu untuk kesempurnaan haji dulu, kesempurnaan umrah. Nah, ada kadang-kadang tiba dia di tanah suci langsung ke Madinah, belum ke Mekah lagi, belum umrah, belum haji. Tapi Bapak Ibu belanja habis duitnya, tiba di Mekah tak ada duit lagi. Sehingga tawaf tak nyaman, hukum tak nyaman, duit tak ada. Kan pusing kepalanya. Maka duit yang dibawa itu untuk kesempurnaan dulu. Kemudian kadang-kadang kita kena dam atau bayar dam apabila haji kita tamattu. Dan rata-rata Bapak Ibu jemaah haji kita kalau pergi dari awal-awal Zulqa'dah ini hajinya tamattu. Apa itu haji tamattu? Karena haji itu kan ada 3. Masuk pertama ke Mekah dengan niat haji saja, itu ifrad namanya. Ketika pertama masuk Mekah dengan niat haji dan umrah sekaligus, itu namanya qiran. Tapi jemaah haji kita sekarang masuk Mekah, awal masuk itu niatnya cuma umrah saja, maka dia niat umrah. Setelah dia umrah, maka kalau sekarang ini mungkin ke Madinah dulu. Tiba di Madinah, nanti dari Madinah baru ke Mekah. Di miqat pakai ihram, pasang niat umrah, pasang niatnya adalah umrah. Labbaik Allahumma umrah. Masuk ke Mekah, langsung tawaf, sa'i, setelah sa'i bercukur, setelah bercukur pakai pakaian biasa. Maka bersenang-senang dia di Mekah, tidak ada larangan ihram lagi, tidak pakai pakaian ihram, menunggu datang tanggal 8 Zulhijjah. Nanti setelah tanggal 8 Zulhijjah datang, baru siap-siap lagi untuk ihram kembali. Mandi, pakai kain ihram, solat 2 rakaat, setelah itu niat untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan. Berarti datang masuk umrah dulu, setelah itu pakai pakaian biasa. Tanggal 8 pasang niat lagi untuk haji. Haji seperti ini namanya tamattu. Orang seperti ini dikenakan bayar namanya dam. Wajib dia menyembelih seekor hewan, seekor kambing atau domba. Maka ketika ini domba ini, dam ini ibadah. Maka ibadah itu, kalau kita ingin melaksanakan ibadah, lakukan yang terbaik. Jangan mencari yang paling murah. Maka ketika bayar dam, cari yang paling murah. 100 rial itu, 100 rial itu kucing, itu bukan kambing. Berapa itu 100 rial?
Maka ada yang menawar-nawarkan dam-dam 100 rial. Sebesar apa itu? Itu jadi masalah. Maka cari kalau bisa sebesar mungkin, karena itu ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Kenapa? Duit tak ada. Kenapa? Duit habis beli cerek kuning katanya. Kan cerek kuning dulu. Seharusnya duit itu pertama untuk ibadah. Itu maksud saya. Apa yang kita bawa untuk kesempurnaan haji umrah kita dulu. Maka jangan yang lain-lain diutamakan. Apalagi umrah dan apalagi haji itu susah sekarang Bapak Ibu sekalian. Lama menunggunya. Maka ketika kita diberi kesempatan oleh Allah, sempurnakan. Sekarang kalau mau cepat-cepat haji, ada haji purada namanya, habis ratusan juta biayanya, sampai miliaran orang kadang-kadang mengeluarkan ongkos. Begitulah mahalnya. Maka jangan disia-siakan pengorbanan yang begitu besar. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian karena tidak mengerti. Ini pesan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa pesan Allah kepada orang yang pergi haji? Nanti kalau ada saudara kita berangkat haji, pesan ini dengan pesan ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu diwajibkan kepada kita, dilaksanakan pada bulan yang ditentukan. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang wajib baginya haji, wajib baginya melaksanakan haji, maka dia harus jaga. Maka ketika kita haji, sudah pakai pakaian ihram, sudah niat ihram haji, maka apa yang pertama dijaga? Jaga larangan. Maka Allah utamakan pertama larangan dulu. Apa larangannya? Fala rafasa, jaga mulut. Orang kalau sudah haji itu mulutnya harus tertib. Jangan dikeluarkan kata-kata yang keji, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak senonoh. Maka lidah dijaga. Gara-gara lidah ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Maka ini lidah ini gawat sekali ini. Dengan lidah orang bisa jadi murtad, dengan lidah juga orang masuk Islam, ya kan? Cuma dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berubah itu dari kafir menjadi muslim. Begitu juga seorang muslim, kalau dia mengucapkan kata-kata yang membuat dia murtad dia. Kan lidah ini harus dijaga. Maka di dalam ayat ini Allah ingatkan dosa lidah dulu. Fala rafasa. Salah satu lidah kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang mengundang Bapak Ibu sekalian kepada hal-hal yang dilarang di dalam ihram. Yang kedua, wala fusuqa, jaga perbuatan. Jangan melakukan hal-hal yang sifatnya larangan-larangan ihram. Maka larangan ihram itu dijaga. Maka orang yang sembarangan hajinya menabrak-nabrak larangan ihram, orang fasik namanya. Kemudian juga seluruh bentuk maksiat di dalam haji, di dalam sedang kita ihram. Jaga mulut, jaga perbuatan. Wala jidala fil hajj, jaga hati orang lain. Jangan pernah kita menyakiti hati orang lain dengan kata-kata, dengan perbuatan. Masya Allah. Maka orang kalau sudah terjaga mulutnya, terjaga perbuatannya, dan apapun yang dilakukannya tidak pernah menyakiti hati orang lain, maka apa kata Allah setelah itu? Selama kamu haji itu, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah, lakukan perbuatan yang baik-baik. Jadi yang kamu lakukan itu amal-amal kebajikan saja. Dan ingat kata Allah, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, Allah Maha tahu, dan Allah akan mencatat, dan Allah akan membalasnya. Jadi apa yang perlu diwasiatkan kepada orang yang sedang haji? Pertama, masalah larangan. Kenapa masalah larangan? Seperti maksiat dilarang orang haji. Apakah maksiat itu kepada orang yang tidak haji? Boleh? Tidak. Makanya namanya maksiat, mau haji mau tidak haji tetap haram. Cuman kalau sedang haji, sedang ihram tu berbuat maksiat juga dia. Astaghfirullahalazim. Kadang sedang ihram digodanya istri orang. Itu apa itu? Ihram apa itu? Kadang di Mekah Bapak Ibu sekalian macam-macam dibuatnya. Saya punya pengalaman. Saya sering dulu pergi haji. Saya punya pengalaman macam-macam jemaah ini. Karena perangai-perangai di kampung Allah lihatkan seperangai di sana. Pernah sekali itu, karena ini pejabat punya istri, nak pergi dia, maka dititip kepada seseorang. Dia sama istrinya pergi, jadi mahram lah. Saya titip
Tidak jadi mahram. Tiba di Mekah, istri orang tua itu bawa ke mana-mana, istri tinggalkan di kamar sendiri. Karena mungkin ketika di Pekanbaru bawa bini orang aja kerjanya. Ada saya itu kerjanya di Mekah. La ilaha. Itu haji apa itu? Sehingga ada pula waktu itu kayak itu ibu itu meronta-ronta minta cerai. Nah gitu juga. Karena satu kamar campur baur laki-laki perempuan. Nah, dia ada istri di kamar itu. Ada pula janda. Kena hati pula dengan janda itu di Mekah itu. Astaghfirullahaladzim. Memang kita di Mekah itu diuji oleh Allah. Di perangai-perangai asli itu nampak semua. Maka itu dijaga. Yang haram-haram itu tinggalkan. Maka kalau mau sukses haji kita, itu perangai-perangai yang tidak baik, tradisi-tradisi yang tidak baik itu siap kita tinggalkan. Baru haji mabrur. Tapi kalau kita bawa juga tradisi perangai-perangai yang tidak baik itu ke Mekah, la ilaha illallah, senang setan-setan Mekah itu. Maka pulang-pulang bukan menjadi lebih baik, malah menjadi lebih parah. Karena setannya dia bukan melempar setan dia ke sana, tapi jeput setannya, setan Abu Jahal semua itu dibawa ke Pekanbaru. Astagfirullahaladzim, tambah parah. Maka di sini Allah ingatkan betul, wa atimul hajja wal umrata lillah, kalian sempurnakan haji kerana Allah. Setelah itu jaga larangan-larangan haji itu. Setelah itu perbuat banyak kebaikan. Kemudian disuruh kita berbekal macam-macam. Silakan berbekal uang, berbekal pakaian, berbekal kata Allah, wa tazawwadu. Berbekallah kamu dalam perjalanan haji itu. Tapi ingat, bekal yang paling utama dan paling baik yang harus kalian bawa, di samping bekal-bekal materi, uang, obat, pakaian, silakan. Tapi ada bekal yang terbaik yang harus kalian bawa. Apa itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal yang kamu bawa adalah takwa. Takwa itulah. Dan takwa itu kan adalah Bapak Ibu melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Yang mana takwa itu kemarin sudah didapatkan di bulan Ramadan. Ramadan kemarin kita disuruh puasa, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bekal takwa inilah yang membuat kita, mendorong kita untuk melaksanakan seluruh yang diperintahkan, dan mewaspadai kita dan menjauhkan kita dari seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu asal maknanya takut. Maka orang beriman kepada Allah, iman yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Kalau sudah rasa takut, tentu apa efeknya? Seluruh perintah dilaksanakan, seluruh larangan. Maka orang yang berbuat maksiat, rasa takutnya pasti kurang, takwanya berkurang. Orang yang tidak peduli dengan perintah, berarti dia tidak ada rasa takut. Kalau dia punya rasa takut, itulah manusia ini. Kalau tidak punya rasa takut, semena-mena dia berbuat. Kepada orang lain tidak takut, kepada Tuhan tidak takut, tidak ada takutnya. Sudah tidak takut, tidak pula ada malu lagi. Itu berbahaya itu. Sudah ada takut, tidak ada malu lagi. Orang seperti ini keberadaan di tengah-tengah manusia berbahaya sekali. Maka Bapak Ibu sekalian, ini pesan Allah kepada orang-orang yang pergi haji, jauhi segala larangan. Kenapa orang yang sedang haji, ihram haji itu ditekankan sekali jangan berbuat maksiat, maksiat lidah, maksiat perbuatan? Masalahnya dia ketika haji itu, dia dalam kondisi Bapak Ibu, pertama sekali dia haji di bulan-bulan haram. Karena haji itu bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, ini kan bulan haram ini. Kemudian dia haji dalam kondisi ihram. Kemudian dia melaksanakan haji tempat manasik itu di tanah haram. Maka apabila seorang berbuat dosa, dia sedang ihram di tanah haram, di bulan haram, berlipat-lipat dosanya. Maka apa? Dosa yang berbuat haramnya. Jadi haram, sedang ihram di tanah haram, kemudian di bulan haram, berlipat dosanya. Dosa pertama, dosa perbuatan haram itu sendiri. Yang kedua, dia lakukan dosa itu sedang ihram, keterlaluan itu. Orang sedang ihram buat taat,
kebaikan, dia berbuat dosa. Yang ketiga, dia berbuat dosa di tanah haram, kemudian dia berbuat dosa di bulan haram. Itulah diingatkan. Dan ini bukan Bapak Ibu sekalian saja untuk orang-orang yang haji, tetapi masalah bulan haram ini kita semua, karena kita semuanya sekarang berada di bulan-bulan haram, maka diingatkan kita oleh Allah, jaga kesucian bulan haram ini. Pertama sekali Bapak Ibu, dengan menghindari segala bentuk maksiat, karena maksiat yang kita lakukan di bulan haram ini tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah lipat gandakan dosanya. Yang kedua, bagaimana kita menjaga kesucian bulan-bulan haram ini? Maka mari kita perbanyak berbuat taat dan amal-amal kebajikan. Sebagaimana perbuatan maksiat Allah lipat gandakan dosanya di bulan haram ini, maka begitu juga seluruh amal-amal saleh yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini juga dilipat gandakan pahalanya. Maka saya ingatkan, di bulan haram ini ada hari-hari yang paling istimewa pula. Kemarin Bapak Ibu, bulan Ramadan itu bulan paling suci. Seluruh bulan Ramadan itu adalah hari-harinya sangat mulia sekali, sangat istimewa daripada bulan-bulan yang lainnya. Tetapi di antara satu bulan Ramadan itu ada pula yang lebih istimewa lagi, 10 terakhir Ramadan. Di antara 10 hari terakhir Ramadan itu ada lagi malam yang paling istimewa yang disebut malam Lailatul Qadar. Ada puncaknya. Maka puncak Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Untuk bulan-bulan haram ini juga Bapak Ibu sekalian ada hari-hari yang paling istimewa. Jadi 4 bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Mana hari yang paling istimewa di hari-hari bulan haram ini? Saking istimewanya hari ini, bersumpah Allah dengan hari itu dalam Al-Quran. Hari itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka coba diperhatikan nanti, jangan lupa kalau kita sudah masuk nanti 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kalau kita diberikan umur oleh Allah, umur panjang sampai masuk 10 Zulhijjah itu, bersyukur kita kepada Allah. Berarti Allah izinkan kita untuk masuk ke waktu yang sangat istimewa. Kalau Allah berikan kita kesempatan dan umur sampai kepada hari-hari itu, berarti Allah menginginkan kebaikan yang luar biasa untuk kita. Cuma tergantung kita manfaatkan atau tidak. Kadang-kadang kita begitu kan, dikasih fasilitas tetapi tak manfaatkan, rugi sekali. Maka siapa yang menghendaki kita Bapak Ibu sampai kepada bulan Zulhijjah, kalau 10 Muharram itu nanti, mudah-mudahan semuanya sampai nanti ini. Kita tak tahu, tiap hari kita mendengar Zanu meninggal, Zanu meninggal, Zanu pergi, sudah Zanu, la ilaha illallah. Kita juga tak tahu. Ada kita bisa menjamin sampai 10 Zulhijjah nanti masuk? Tidak ada kita bisa menjamin ini. Tapi kalau Allah berikan, jangan diabaikan. Apa kata Allah dalam Al-Quran bersumpah, wal fajri wa layalin ashar was syafa'i wal watr. Demi fajar, kata Allah, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Waktu fajar ini waktu yang luar biasa. Maka waktu fajar dan solat fajar ini solat yang Masya Allah. Kemudian walayalin ashar, dan demi 10 hari. Jadi Allah bersumpah demi 10 hari. 10 hari apa ini? Maka kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh para ahli tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menukil dari Abdullah Ibnu Abbas apa yang dimaksud Allah 10 hari yang Allah jadikan bersumpah. Maka Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud Allah dalam 10 hari ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang mana beberapa hari lagi kita akan, 2 minggu lagi barangkali Bapak Ibu kita akan memasukinya. Maka 10 hari. Kemudian di antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu ada lagi hari yang istimewa yang Allah jadikan juga bersumpah, wasyafi'i. Wasyafi'i itu demi hari yang genap. Apa hari yang genap? Hari ke-10-nya. Di 10 itu semua hari yang paling istimewa. Tapi di antara 10 ini ada lagi yang istimewa, yaitu hari ke-10-nya, wal watr, dan juga hari ke-9-nya. Maka mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah memasuki hari-hari yang sangat istimewa itu.
Apa keistimewaannya? Maka Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis, dalam sabdanya, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada amal soleh yang sangat dan paling dicintai Allah dilakukan oleh seorang hamba seperti amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ini Bapak Ibu sekalian, ini hari-hari yang istimewa. Sampai hari-hari ini apabila kita gunakan untuk beramal soleh, itulah amal soleh yang paling istimewa, yang paling dicintai Allah. Maka kalau kita ingin bersedekah, sedekah nanti di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau ingin puasa, puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka salah satu ibadah nanti yang kita perlu lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu puasa. Kalau 9 itu adalah puasa hari Arafah. Dan disunatkan kalau bisa tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa semuanya. Kemudian di sela-sela puasa itu kita isi pula dengan macam-macam amal. Maka di antara amal yang ditekankan Rasulullah di hari-hari yang mulia itu, di antaranya adalah ibadah puasa. Rasulullah SAW mengatakan, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil muharram, bahwa ibadah puasa yang paling afdal kata Rasulullah setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram. Hari bulan-bulan haram yang paling mulia 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ibadah puasa yang kita lakukan. Kemudian di dalam hadis yang lain, apa kata Rasulullah SAW? Fa'aksiru fihinna bitahlili wat takbiri wat tahmidi. Kalau kalian berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, perbanyaklah oleh kalian berzikir dengan membaca takbir, dengan membaca tahmid, dengan membaca tahlil. Maka Bapak Ibu, ada takbiran itu atau sangat disunatkan kita untuk melakukannya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian di antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, kalau bagi orang yang pergi haji, maka hari yang utama bagi mereka, puncaknya adalah hari Arafah tanggal 9. Bagi mereka di sana, mereka wukuf di padang Arafah. Bagi kita yang ada di Indonesia yang tidak haji, maka kita dianjurkan melakukan puasa. Itu jangan lupa itu, supaya kita sama-sama mendapatkan. Mereka di sana mendapatkan pahala wukuf, kita di sini mendapatkan pahala puasa. Maka orang yang sedang wukuf tidak dianjurkan dia puasa. Sebagian ulama mengatakan kalau sedang wukuf makruh dia puasa. Kenapa? Karena sedang wukuf itu dia fokus, konsen untuk memperbanyak zikir, kemudian juga memperbanyak istighfar, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mulai tergelincir matahari sampai terbenam. Tapi bagi kita yang tidak haji, maka kita isi dengan puasa. Puasa hari Arafah, yang mana kata Rasulullah, puasa di hari itu menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ini menggambarkan keutamaan puasa hari Arafah. Dan juga bagi kita yang tidak haji, hari ke-10, hari ke-10 Zulhijjah Bapak Ibu sekalian. Hari ke-10 Zulhijjah ini itu yang disebut Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar. Jadi hari haji akbar itu, si anu mendapat haji akbar. Seluruh orang yang pergi haji pasti mendapat haji akbar. Karena ada istilah yang berlaku di kita ini yang disebut haji akbar kalau berkumpul ataupun bertemu hari wukuf dengan hari Jumat, baru disebut haji akbar. Yang disebut hari haji akbar itu bukan itu. Di dalam Quran itu kan ada istilah Yaumal Hajjil Akbar, hari haji akbar. Dari Quran, apa yang dimaksud dengan hari haji akbar? Hari ke-10 Zulhijjah. Maka hari ke-10 Zulhijjah itu disebut hari haji akbar. Kenapa disebut hari haji akbar Bapak Ibu? Karena di hari itulah paling banyak orang yang haji melaksanakan manasik. Di manasik itu numpuk di hari itu paling banyak. Tanggal 10 itu kapan mulainya? Mulainya terbenam matahari tanggal 9. Hari Arafah orang wukuf sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari itu sudah tanggal 10. Kemana jemaah haji? Coba kita lihat.
Kalau tanggal 9 yang dilakukan hanya wukuf saja. Tapi kalau sudah masuk terbenam matahari tanggal 10 pertama, jemaah haji mabit di Muzdalifah. Nanti di Muzdalifah mereka bermalam, nanti paginya mereka beribadah di Masy'aril Haram, kemudian mereka mengambil batu di Muzdalifah, lalu pagi 10-nya itu mereka melontar Jamrah Aqabah. Setelah melontar Jamrah Aqabah mereka mencukur. Setelah mencukur mereka hari itu juga menyembelih damnya. Kemudian setelah mereka menyembelih damnya pergi ke Mekah melakukan tawaf haji. Setelah mereka melakukan tawaf haji, hari itu juga mereka melakukan sa'i haji. Setelah mereka melakukan sa'i haji, langsung balik ke Mina kembali untuk melakukan mabit di Mina. Jadi 7 perkara yang mereka buat Bapak Ibu sekalian pada hari itu. Jadi dikarenakan kata ulama, hari tanggal 10 itu adalah hari paling banyak manasik haji dilakukan orang yang haji, maka hari itu disebut oleh Allah sebagai hari haji akbar. Itu yang penting kita ketahui. Bagi kita Bapak Ibu sekalian yang tidak haji, apa amalan yang paling afdal kita lakukan? Ini yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian kepada kita bersama. Rasulullah SAW mengingatkan di hari yang paling istimewa itu. Bahkan Rasulullah mengatakan Yaumul Ashar afdalu ayyamid dunya. Hari di dunia ini yang paling afdal adalah hari ke-10 Zulhijjah. Di hari yang paling istimewa itu apa amalan yang paling istimewa? Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min iraqati damin." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seseorang pada hari raya korban itu paling dicintai oleh Allah amalan itu seperti menyembelih ibadah korban. Artinya apa? Di hari raya Idul Adha itu amalan yang paling dicintai Allah adalah ibadah korban. Sampai Bapak Ibu sekalian, saking mulianya ibadah korban dan saking pentingnya sehingga hari raya itu dinamakan hari raya korban. Sekira itu Pak ya. Sekira itu dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.